Selamat datang di Full Story, seri nonton with Mr. E, di mana gua akan menggabungkan part-part dari cerita yang udah ada menjadi satu video utuh. Dan kali ini Trinity War dan Forever Evil. Cerita kali ini dibuka dengan seorang wanita yang terlihat mencari Madam Xanadu sang peramal untuk meminta bantuan. Madam Xanadu pun menyambut kedatangannya dan wanita tersebut memberitahu Madam kalau dia mendapatkan mimpi aneh akhir-akhir ini, di mana mimpinya itu memperlihatkan dia dibakar sampai mati, yang membuat dia merasa ada sesuatu jahat di dirinya. Dan 2 hari yang lalu dia terbangun di tempat tidurnya dengan aroma bensin di sekitarnya dan sekaleng bensin berada di sisinya serta kakinya yang kotor. Dia pun merasa itu ulahnya sendiri dan sejak saat itu dia tidak bisa tidur di rumahnya. Mendengar itu, Madam Xanadu pun menyentuh tangan dari wanita itu untuk melihat masa depan, tapi bukan masa depan dari wanita itu yang dia lihat. Madam melihat masa depan dari dunia, di mana dia melihat hasil dari perang besar dan dia melihat satu kata yang menjelaskan semuanya, yaitu Trinity. Madam pun bingung apa maksud dari Trinity War dan dia mulai menarik kartu-kartu sihirnya untuk mencari tahu siapa yang memulai dan bagaimana dia menghentikannya. Kartu pertama memperlihatkan Shazam, di mana Madam mengetahui siapa dia dan bagaimana Wizard Shazam salah memilihnya. Di rumahnya, Shazam Family terlihat berdebat akan keputusan Billy yang ingin pergi ke Khandak untuk menabur abu Black Adam yang tewas setelah pertarungan terakhir mereka. Freddy merasa kalau Billy tidak perlu karena Black Adam adalah penjahat yang ingin membunuh mereka, tapi Billy berkata kalau Black Adam tidaklah jahat, tapi dia hanya salah jalan dan pantas untuk dikubur. Setelah itu, Madam menarik 2 kartu lagi, di mana kali ini kartu Superman dan Wonder Woman yang keluar dari decknya, yang membuat dia merasa kalau ini bukanlah tentang sang wanita itu, melainkan tentang Justice League. Di penjara Bel Air, Wonder Woman dan Superman terlihat sedang membicarakan tentang masalah Despero sebelumnya, dan mereka merasa kalau Despero harus dikirim menuju OA. Setelah itu, Madam kembali menarik kartunya dan kali ini membuat dia terkejut karena yang keluar adalah kartu Pandora, salah satu dari Trinity of Sin yang dikutuk oleh Circle of Eternity untuk terus berjalan di dunia selama-lamanya dan melihat hasil dari dosa yang telah dia lakukan. Pandora terlihat pergi menemui Wonder Woman dan Superman, di mana dia ingin meminta bantuan karena dulu seseorang telah memanipulasinya untuk membuka Pandora Box dan melepaskan Seven Deadly Sins ke dunia. Karena itulah dirinya telah membuat manusia berbuat kejahatan dan dirinya ingin menebus itu dengan meminta bantuan mereka untuk memenjarakan lagi Seven Sins ke Pandora Box. Mendengar itu, Superman pun agak tidak percaya, tapi Pandora meyakinkannya karena awalnya umat manusia adalah makhluk yang damai sampai dia membuka Pandora Box dan melepaskan Seven Sins. Pandora berkata kalau dia tahu siapa orang yang bisa memenjarakan lagi Seven Sins dan membuat umat manusia terbebas dari kejahatan serta membuat dia terbebas dari kutukan. Setelah itu, Pandora menyerahkan Pandora Box-nya ke Superman karena menurutnya Superman tidak memiliki kejahatan di hatinya yang bisa membuat Pandora Box mengendalikannya. Tapi ternyata ketika Superman menyentuh Pandora Box, dia dikendalikan oleh kotaknya yang membuat Pandora seketika terkejut karena Superman lebih manusiawi dibandingkan yang dia kira. Pandora pun langsung menyerang Superman dan setelah Pandora Box-nya terlepas yang membuat Superman sadar, Pandora tiba-tiba menghilang. Setelah itu, Madam Xanadu kembali mengambil kartu dan kali ini kartu Amanda Waller dan Steve Trevor lah yang keluar, di mana dia melihat 2 orang itu sedang membentuk Justice League lain, yaitu Justice League of America, tapi bukan berdasarkan takdir melainkan berdasarkan desain yang masing-masing membernya direkrut untuk mengatasi masing-masing member Justice League tanpa mereka tahu tujuan asli itu. Madam Xanadu kembali mengambil kartu dan keluarlah Batman, di mana di reruntuhan Justice League Watchtower yang jatuh akibat ulah Despero, Batman dan Cyborg terlihat sedang membicarakan peristiwa itu, di mana Cyborg terlihat kesal karena seseorang meretas Watchtower tanpa sepengetahuannya dan membiarkan Despero masuk. Cyborg juga merasa kalau orang yang mencuri Kryptonite di Batcave adalah orang yang sama, dan Cyborg juga mengungkapkan kalau Justice League tidak pernah tahu kalau Batman mempunyai
mempunyai kryptonite. Selagi Batman dan Cyborg ngobrol-ngobrol, di sisi lain Watchtower, Elemen Woman, Firestorm, dan The Atom pergi ke ruangan tropi untuk mencari barang yang berhasil selamat. Dan selagi mereka mencari, The Atom didatangi oleh Martian Manhunter, tapi Martian meminta Atom merahasiakannya. Setelah itu, mendapatkan info kalau Shazam mengarah ke Kandak tanpa tahu kalau pihak militer mengejarnya, Batman pun langsung menghubungi Superman dan memberitahu kalau Justice League akan ke Kandak. Mendengar hal itu, The Atom yang sebenarnya adalah mata-mata Justice League of America langsung melaporkannya, dan GLA yang beranggotakan Five, Stargirl, Hawkman, Catwoman, Katana, Dr. Light, Simon Baz, dan Martian Manhunter mulai bergerak ke arah Kandak. Di Kandak, Shazam yang membawa Abu Black Adam ke reruntuhan kerajaan Kandak tiba-tiba ditembaki oleh militer Kandak, dan ketika gentong abunya hancur oleh tembakan militer Kandak, Shazam seketika marah dan berencana menghancurkan seluruh armadanya, tapi Superman tiba-tiba melesat menghantamnya, dan ketika Superman mendatanginya, Shazam membalas serangannya dan berhasil menghempaskan Superman. Shazam pun bangga kalau dia mampu menghajar Superman, tapi Superman lagi-lagi melesat ke arahnya, dan dibantu Wonder Woman, Shazam berhasil ditumbangkan dan Justice League bersama Zatanna langsung muncul di depannya. Tapi sesaat kemudian, Justice League of America datang ke hadapan Justice League dan meminta Justice League untuk segera pergi meninggalkan Kandak. Steve Trevor berkata kalau Kandak mengira jika Justice League sedang menginvasinya, jadi GLA akan mengawal Justice League untuk meninggalkan Kandak. Setelah itu, Madam Xanadu kembali menarik kartunya dan keluarlah kartu The Question. Di markasnya, The Question mulai menarik benang merah untuk mencari tahu siapa dalang dari kejahatan di balik kejahatan. The Question pun mulai bertanya-tanya, dan di saat yang bersamaan, Pandora mulai mencari orang lain untuk membantunya, dan Phantom Stranger mulai merasa kalau dia harus ikut campur dalam masalah dunia. Kembali ke Kandak, Dr. Light merasa kalau mereka harus berhenti berselisih, tapi karena dia belum bisa mengendalikan kekuatannya untuk menyerap cahaya, kekuatan Dr. Light mulai ke-trigger karena tubuh Superman berisikan kekuatan matahari, dan Dr. Light tiba-tiba melancarkan serangan yang mengenai Wonder Woman, dan Superman pun seketika marah. Dia melesat ke arah Dr. Light dan membunuh Dr. Light dengan heat vision-nya. Melihat itu, semua orang pun terkejut, tapi Superman berkata dia tidak bermaksud dan bingung sendiri akan aksinya. Di saat yang bersamaan, The Question mulai bertanya-tanya siapa yang ingin menyalahkan Superman, dan di toko Madam, wanita tadi tiba-tiba menggenggam tangannya, dan sambil mengubah tubuhnya, wanita itu yang ternyata adalah plastik memberitahu Madam kalau Secret Society telah memastikan kalau dia tidak akan bisa melihat kehadirannya, kalau dia tidak akan bisa lagi melihat masa depan, dan sesaat kemudian, sebuah ledakan besar terjadi di toko Madam Xanadu. Kembali ke Kandak, karena pembunuhan Dr. Light, perang pecah di sana antara Justice League dengan Justice League of America. Karena itu, saluran berita pun dipenuhi dengan itu, dan melihat berita memberitakan jika Superman membunuh salah seorang hero, pimpinan Secret Society yaitu The Outsider di markasnya terlihat tersenyum karena dia telah berhasil menyalahkan Superman atas pembunuhan Dr. Light. Ketika perang pecah antara Justice League dengan Justice League of America karena Superman membunuh Dr. Light, The Atom yang mengkhianati Justice League merasa bersalah, sedangkan Martian Manhunter mencoba untuk memeriksa Superman apakah seseorang sedang mengendalikan pikirannya, tapi karena mengira Martian menyerang Superman, The Flash pun langsung menyerang Martian, dan melihat itu, Steve Trevor pun menyuruh Five untuk menyerang The Flash. Kekacauan terus berlangsung sampai Superman meminta semuanya berhenti dan meminta mereka untuk menahannya karena dia tidak ingin menyakiti orang lagi. Perselisihan pun berhenti dan Steve Trevor memutuskan untuk membawa Superman ke Argus. Di Argus, para hero yang terluka dirawat di sana, sedangkan Superman dipasangkan alat khusus untuk menahannya. Batman yang mengawasinya pun merasa aneh karena dia tidak pernah melihat Superman batuk, dan sekarang Superman selalu batuk di depannya. Superman pun berkata dia merasa sakit dan menanyai
Batman siapa yang telah dia bunuh, dan Batman memberitahu kalau yang Superman bunuh adalah Dr. Light, seorang ilmuwan yang tidak sengaja mendapatkan kekuatan memanipulasi energi, dan itulah yang menjelaskan insiden sebelumnya karena Dr. Light belum bisa mengendalikan kekuatannya, sedangkan tubuh Superman ditenagai oleh energi matahari yang akhirnya memicu kekuatan Dr. Light. Sesaat kemudian Wonder Woman datang dan meminta Superman untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri soal Dr. Light karena sebelumnya Pandora menemui mereka dan mungkin Pandora Box lah yang telah mempengaruhinya. Mendengar itu Batman pun sempat tidak percaya, tapi Wonder Woman meyakinkan Batman kalau kotak itulah penyebabnya dan dia berjanji pada Superman kalau dia akan menolongnya, dan Wonder Woman pun langsung pergi mencari Pandora. Setelah itu Wonder Woman pergi menemui dewa pandai besi yaitu Hephaestus, dan ketika Hephaestus lagi chill, Wonder Woman tiba-tiba menariknya untuk memaksanya memberitahu soal Pandora Box karena menganggap kalau Hephaestus lah yang menciptakan kotaknya. Tapi Hephaestus berkata kalau bukan dialah yang membuat kotaknya, dan bahkan dewa-dewa Olympus termasuk Zeus juga tidak mengetahui dari mana asalnya. Hephaestus juga memberitahu kalau di alam semesta ada sihir lain yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh dewa Olympus, dan meski takut pada Pandora Box, Zeus mempengaruhi Pandora untuk membukanya. Mendengar itu Wonder Woman pun tidak bisa apa-apa selain percaya karena Hephaestus memberitahunya di bawah pengaruh Lasso of Truth. Wonder Woman pun langsung pergi meninggalkannya, dan karena sains serta mitos gagal memberitahunya soal Pandora Box, Wonder Woman beralih ke sihir. Dia pergi mencari John Constantine yang saat ini sedang bersama Frankenstein, Deadman, dan Black Orchid di reruntuhan toko Madame Xanadu, dan Wonder Woman memberitahu John kalau dia membutuhkan Justice League Dark. Kembali ke Argus, Steve Trevor terlihat memasuki ruangan yang menahan Superman dan mulai melepaskan pengekangnya yang membuat Superman seketika bingung karena jika dia keluar, itu tidak akan aman untuk orang-orang. Trevor berkata kalau orang-orang akan baik-baik saja karena Superman bukanlah pembunuh dan dirinya bukanlah Trevor. Sebuah asap mulai menutupi muka dari Trevor yang ternyata adalah The Question yang menanyai Superman apakah dia ingin mencari siapa yang membunuh Dr. Light. Sementara itu di tempat rahasia, ternyata Madame Xanadu tidak dibunuh oleh plastik, melainkan ditangkap dan dikurung di suatu tempat. Pemimpin dari Secret Society yaitu The Outsider terlihat mendatangi Madame sambil meminta maaf padanya karena dia telah menculiknya, dan meski kemampuan melihat masa depan milik Madame berguna untuknya, tapi jika tidak dikontrol, hal itu akan mengacaukan rencananya. Mendengar itu Madame pun menanyai apa rencananya, apakah menguasai dunia ataukah kekuatan tidak terbatas, tapi apapun rencana itu, rencananya tidak akan berhasil karena dirinya telah melihat banyak manusia hebat yang mencoba dan gagal. Mendengar itu The Outsider tersenyum dan berkata kalau ini bukanlah tentang dirinya karena rencananya melibatkan banyak pion dan telah banyak yang terjadi sejak toko Madame hancur, bahkan telah terlambat untuk menghentikannya. Sementara itu di Argus, ketika Firestorm sedang membuat kryptonite atas permintaan Waller untuk mengantisipasi Superman, Zatanna memberitahu Batman kalau dia tidak bisa menemukan apakah kekuatan Dr. Light lah yang memicu heat vision Superman, bahkan menggunakan sihirnya. Tapi meski begitu, hanya ada dua teori yang saat ini mereka punya, yaitu kekuatan Dr. Light yang memicu heat visionnya atau Pandora Box yang mempengaruhi Superman. Tapi sesaat kemudian, sebuah asap tiba-tiba muncul, dan ketika yang lain kebingungan, Phantom Stranger tiba-tiba muncul di depan mereka. Phantom Stranger berkata kalau dia telah berjalan di bumi selama ribuan tahun, namun tidak ada ancaman yang lebih besar dari saat ini. Phantom Stranger memberitahu kalau sekarang Wonder Woman berada di New York menemui Justice League Dark untuk meminta bantuan mencari Pandora. Tapi yang menjadi masalah, kalau Wonder Woman menemukannya, maka itu akan menjadi kehancuran bagi mereka. Mendengar itu, meski ada peluang kalau Pandora Box mempengaruhi Superman, tapi karena Pandora Box sangat berbahaya dengan apa yang pernah terjadi pada tim 7 ketika mencarinya, Trevor pun tidak bisa mengambil resiko itu. Mereka pun meluncur ke New York, tapi Batman meminta Cyborg untuk tinggal agar mengawasi Superman. Sementara itu di selnya, The Question memberitahu Superman kalau dia tidak membunuh Dr. Light dan dirinya bisa membuktikan hal
hal itu. Setelah itu The Question membuka pengekang Superman serta memberinya robekan koran. Di luar selnya, Cyborg berencana masuk untuk memeriksa Superman, tapi mendengar ada Trevor di dalam. Cyborg yang merasa tidak beres langsung memanggil yang lain, tapi sesaat kemudian Superman tiba-tiba menerobos keluar. Sementara itu di New York, Wonder Woman sedang meyakinkan Justice League Dark untuk menolongnya karena menurutnya Superman sedang dipengaruhi oleh Pandora Box dan sihirnya melampaui kemampuannya. Tapi karena saat ini John juga sedang mencari Madam Xanadu yang hilang, dia pun terlihat enggan membantu yang membuat Wonder Woman marah padanya dan John pun meminta bantuan. Tapi Frankenstein, Black Orchid, dan Deadman merasa mereka harus membantu Wonder Woman karena jika yang dikatakan benar, maka Superman akan menjadi ancaman besar. John pun mengalah dan mengajaknya masuk ke dalam House of Mystery, tapi saat masuk, mereka disambut oleh kedatangan dari tim Batman yang meminta Wonder Woman menghentikan pencariannya atau mereka yang akan memaksanya berhenti. Sementara itu di Argus, melihat Superman menerobos keluar, Cyborg pun memintanya berhenti, tapi Superman langsung memberinya robekan koran dari The Question yang berisikan berita kalau Dr. Psycho berada di kandak 1 hari sebelum pertarungan mereka, dan Dr. Psycho sendiri merupakan seorang super villain yang dikenal dengan kekuatan pengendali pikirannya. Mendengar itu, Cyborg pun terkejut karena berita itu terlewat oleh sistemnya, tapi sesaat kemudian Waller dengan tentaranya datang untuk menghentikan Superman. Hero yang lain juga datang dan Cyborg pun memberitahu Martian soal Dr. Psycho, tapi meski begitu, Waller tetap memaksa Superman untuk kembali ke selnya yang membuat Green Arrow mengarahkan panahnya ke Waller karena dia telah bosan berdiam di sini. Melihat itu, Firestorm pun memintanya berpikir lagi karena jika ini ulah Dr. Psycho, kenapa tubuh Superman perlahan-lahan melemah dan semakin memburuk. Tapi The Question merasa tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan karena Superman kehabisan waktu dan Green Arrow pun melepaskan anak panah bomnya. Kembali ke House of Mystery, tim Batman dan Wonder Woman berhadapan-hadapan di sana, dan ketika Phantom Stranger berkata kalau Pandora Box tidak ada hubungannya dengan Superman, Wonder Woman langsung melempar lasonya dan menarik Phantom Stranger untuk bertanya apakah dia tahu siapa yang mempengaruhi Superman. Dan ketika Phantom Stranger berkata dia tidak tahu, Wonder Woman menggunakan itu untuk menyerang tujuan Batman dan menanyai siapa yang bersedia di sisinya. Hawkman, Aquaman, Black Orchid, Stargirl, dan bahkan Zatanna memilih Wonder Woman, dan ketika kedua tim itu sedang berselisih, John Constantine mengajak Shazam untuk pergi bersamanya dan menghentikan kekacauan ini berdua. Kembali ke Argus, pertarungan terjadi di sana antara para superhero melawan bawahan Waller, dan merasa dia benar, Superman pun memilih pergi dari sana untuk mencari Dr. Psycho. Para hero yang lain pun mulai menyusulnya, dan ketika ketiga tim mulai menjalankan misi mereka masing-masing, di mana tim Superman mencari Dr. Psycho, tim Batman memutuskan pergi mencari jiwa Dr. Light untuk menanyai apakah dia berniat menyerang Superman, dan tim Wonder Woman mencari Pandora. Di tempat rahasianya, The Outsider memberitahu Madam Xanadu kalau pion-pionnya mulai bergerak, tapi Madam berkata kalau dia tidak perlu melihat masa depan untuk tahu jika Justice League akan mengalahkan The Outsider. Mendengar itu, The Outsider tertawa dan memberitahunya tanpa Justice League tahu kalau dia telah menghancurkan mereka karena dia memiliki mata-mata di Justice League. Di penjara, ketika para pengacara Luthor sedang memberitahu kalau sebentar lagi dia akan bebas dari tuntutan, Luthor yang membaca koran mulai terlihat kesal karena seseorang berhasil menjatuhkan reputasi Superman dan itu bukanlah dirinya. Tak lama kemudian, Pandora tiba-tiba datang menemuinya dan memberitahu Luthor kalau dia sedang dalam misi menyelamatkan dunia dan merasa kalau Luthor benar-benar jahat untuk dipengaruhi oleh Pandora Box. Pandora pun meminta Luthor untuk membuka kotaknya. Sementara itu, ketika orang-orang di Argus sedang teralihkan oleh kaburnya Superman, Plastik terlihat menyusup ke sana dan atas perintah The Outsider, Plastik menaruh sebuah koin di atas mayat Dr. Light. Berpindah ke Pittsburgh, ketika Dr. Psycho sedang melakukan eksperimen gilanya, tim Superman tiba-tiba menerobos masuk ke dalam markasnya. Dr. Psycho pun panik dan memanggil bala bantuan menggunakan koinnya, dan melihat itu, Green
Zero pun berniat melumpuhkannya, tapi saat dia melepaskan anak panahnya, ternyata dia dipengaruhi Dr. Psycho dan yang dia panah adalah Cyborg. Dr. Psycho pun berusaha kabur sampai Superman berhasil menemukannya. Tapi melihat Superman lemah, Dr. Psycho sempat berencana mempengaruhinya, tapi Martian datang lebih dulu dan ngubek-ngubek pikiran Dr. Psycho untuk mencari informasi. Di House of Mystery, karena Phantom Stranger tiba-tiba membawa Batman, Katana, dan Deadman pergi, tim Batman yang lain pun berusaha mencari tahu kemana mereka pergi, dan mereka langsung masuk ke dalam House of Mystery dan menanyai cermin ajaib kemana Phantom Stranger pergi, yang ternyata Phantom Stranger membawa yang lain ke alam baka untuk mencari jiwa Dr. Light. Tapi karena aksi mereka ketahuan Zauriel pun melempar Batman, Deadman, dan Katana kembali, sedangkan Phantom Stranger dibunuh olehnya. Kembali ke tim Superman, Martian berusaha menggali informasi di kepala Dr. Psycho, tapi ternyata yang mengendalikan Superman bukanlah Dr. Psycho, dan Dr. Psycho hanya dikandak karena diminta oleh Secret Society tanpa diberitahu kenapa. Mendengar itu, mereka pun mulai berpikir apakah Pandora Box lah yang mempengaruhinya, tapi mereka juga mulai berdebat karena mengetahui kalau Justice League of America dibuat untuk melawan Justice League tanpa anggotanya tahu tujuan itu. Cyborg pun mulai berpikir apakah Waller dibalik ini semua yang berencana menggantikan Justice League dengan Justice League of America, dan karena itu Superman pun meminta yang lain untuk kembali ke Argus. Berpindah ke Luthor, saat Pandora akan menyerahkan kotaknya ke Luthor, tim Wonder Woman tiba-tiba datang untuk mengambilnya, dan ketika Wonder Woman berhasil mendapatkannya, tim Batman mendapatkan pesan terakhir dari Phantom Stranger yang meminta mereka mencari Madam Xanadu, serta tim Superman kembali ke Argus. Di markasnya, The Outsider yang tahu kalau tim Superman telah kembali langsung meledakkan bom yang ditaruh di atas mayat Dr. Light. Ledakan besar pun terjadi di Argus, dan di saat yang bersamaan, kaca ajaib di House of Mystery juga pecah setelah pesan Phantom Stranger, dan Wonder Woman yang mendapatkan Pandora Box akhirnya terpengaruh. Melihat itu, para hero yang lain pun berusaha menahan Wonder Woman, dan tak lama kemudian Shazam yang baru dikibuli oleh John datang menemui mereka karena melihat mereka butuh bantuan. Dan meski telah diperingatkan kalau Pandora Box akan mempengaruhinya, tapi dengan gegabah Shazam merebut kotaknya dan dia pun akhirnya terpengaruh. Setelah itu Shazam mengucapkan kata sihirnya sambil menggenggam Pandora Box, dan aksinya itu membuat kostumnya menjadi hitam serta membuat seluruh pengguna sihir merasakan efeknya. Karena aksi Shazam, Deadman merasakan sakit di kepalanya dan dia juga merasakan apa yang dirasakan para pengguna sihir. Mendengar itu, Batman pun tersadar satu hal dan menanyai Deadman apakah dia merasakan keberadaan Madam Xanadu. Sementara itu di Argus, setelah ledakan sebelumnya, tim Superman berhasil keluar dari puing-puing dan mereka pun menanyai Waller apakah dia dibalik ini semua. Terlebih lagi, Waller meminta Firestorm membuat Kryptonite sebelumnya. Waller pun langsung menyangkalnya dan berkata dia tidak tahu apa-apa soal yang terjadi pada Superman, dan sekarang mereka tidak perlu berdebat lagi karena mereka harus menyelamatkan orang-orang yang tertimbun. Sementara itu di penjara, ternyata karena aksi Shazam, Pandora Box mulai mengeluarkan semacam sihir yang mempengaruhi orang-orang di dekatnya dan membuat mereka sangat ingin memiliki kotaknya. Mereka semua pun mulai bertarung satu sama lain sampai akhirnya ketika kotaknya jatuh, setelah Zatanna ditinju Wonder Woman, John Constantine tiba-tiba datang dan mengambilnya. Melihat itu, Zatanna pun memperingatkan John kalau Pandora Box akan mempengaruhinya, tapi John yang sudah rusak tidak bisa dirusak lagi oleh kotaknya. Dia pun tidak terpengaruh dan bersama Zatanna, dia berniat pergi ke London, tapi kotaknya membawa mereka ke Yunani di depan kuil Hephaestus. Tapi saat di sana, mereka merasakan sihir yang mereka kenal, dan ketika mereka menerobos masuk ke bagian bawah kuilnya, mereka menemukan Madam Xanadu yang terikat. Tak lama kemudian tim Batman juga datang, dan dengan muka yang ketakutan, Madam memberitahu mereka kalau Pandora Box bukanlah penjara bagi kejahatan, melainkan pintu masuknya. Mendengar itu, dari balik bayang-bayang, The Outsider membenarkan ucapan Madam dan berkata kalau pintu itu sebentar lagi akan terbuka. Dan ternyata The Outsider berasal dari universe lain yang datang ke bumi bersama satu temannya ketika penghalang antar universe melemah karena pertarungan besar antara Darkseid dengan Justice League. Dia pun mulai mempelajari
mempelajari universe ini, di mana isinya terbalik dari universe-nya, dan dalam rangka membawa masternya ke universe ini, dia mulai menciptakan skenario-skenario, dia membuat secret society, dan merekrut banyak super villain untuk menyambut kedatangan masternya. Dan ketika konflik mulai terjadi di antara Justice League, dia tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memperparahnya dari dalam. Dia membuat Justice League percaya jika Superman dipengaruhi Pandora Box agar Justice League dapat menemukannya untuk dirinya, dan meski universe miliknya hancur, tapi universe ini akan menjadi miliknya. Sementara itu di luar kuil, tim Superman yang melacak Batman akhirnya tiba di sana. Tim Wonder Woman juga datang mencari Pandora Box, dan di dalam, karena ucapan Madam, John meminta yang lain untuk pergi karena kotaknya akan merusak siapapun yang menyentuhnya kecuali dirinya. Tapi sesaat kemudian, kotaknya lagi-lagi mengeluarkan semacam sihir, dan para hero di sana termasuk tim Wonder Woman dan Superman mulai berebut mendapatkan kotaknya. Pertarungan pun terjadi, kekacauan di mana-mana sampai kotaknya berhasil dijatuhkan dan Superman juga tiba-tiba tumbang. Melihat mukanya, Firestorm merasa ada yang aneh karena tubuh Superman mengeluarkan semacam radiasi, dan itu bukanlah ulah sihir melainkan kryptonite. Mendengar itu, elemen Woman langsung berubah menjadi oksigen untuk masuk ke tubuh Superman, dan ternyata ucapan Firestorm benar, di mana di otak Superman ada serpihan kryptonite mikroskopik. Mendengar itu, Cyborg pun bertanya-tanya bagaimana bisa serpihan kryptonite itu masuk, dan Atom di sampingnya berkata itu pertanyaan mudah karena dirinya lah yang menaruhnya. Atom memberitahu ketika mereka sedang berselisih dengan GLA, dia masuk ke dalam otak Superman dan menusuk sarafnya dengan serpihan kryptonite yang dia ambil dari cincin kryptonite Batman, dan aksinya itu akhirnya memicu heat vision Superman yang membunuh Dr. Light. Atom juga memberitahu kalau dia bukanlah bagian dari Justice League maupun Justice League of America, tapi dia bekerja untuk orang lain. Mendengar itu, Cyborg pun bertanya apakah Atom berkhianat, dan Atom menjawab kalau yang berkhianat bukan hanya dirinya, tapi Cyborg juga merupakan pengkhianat. Cyborg pun menyangkalnya, tapi sesaat kemudian program di tubuh Cyborg mulai berusaha keluar karena dia tidak butuh kelemahan, yaitu bagian manusia dari Victor. Bagian Cyborg di tubuh Victor pun mulai bergerak sendiri dan mengeluarkan dirinya dari tubuh Cyborg dan menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Grid. Dan ketika perhatian para hero sedang teralihkan, The Outsider langsung mengambil Pandora Box, dan ketika para hero mendekatinya, kotaknya mulai menyerang mereka yang membuat Pandora seketika bingung, dan The Outsider memberitahu kalau Pandora tidak akan pernah mengerti karena sejak awal orang-orang mengira kotak ini dibuat oleh sihir, padahal sebenarnya kotak ini dibuat oleh sains. The Outsider pun membuka kotaknya yang menciptakan ledakan besar sambil memberitahu kalau Pandora Box diciptakan di universe-nya, dan mirip seperti Mother Box, kotak ini hanya satu dari sekian banyak di universe-nya, dan sama seperti Mother Box, Pandora Box hanya bisa dibuka oleh orang dari dunianya dan bisa membuka portal menuju universe lain, lebih tepatnya universe-nya sendiri, tempat di mana kejahatan terlahir. Setelah itu, The Outsider membuka portal ke dunianya, dan seseorang yang mirip Aquaman mulai keluar dari sana, meski sesaat kemudian langsung tewas. Tapi tak lama kemudian, orang lain mulai berjalan keluar yang ternyata adalah Crime Syndicate dari Earth 3, dan The Atom serta The Outsider sebenarnya adalah Atomica dan Alfred dari Earth 3, dan mereka pun menyambut kedatangan Crime Syndicate. Grid juga terlihat join dengan mereka, sementara Superwoman terlihat membawa tahanan bersamanya. Melihat Justice League, Crime Syndicate pun merasa mereka mirip, dan ketika Powering bertanya apa yang harus mereka lakukan, Ultraman berkata mereka akan mengeksekusi rencananya, yaitu mengambil alih dunia. Di Metropolis, Lex Luthor terlihat sedang di helikopter bersama Thomas Kord untuk negosiasi akuisisi Kord Industries. Thomas terlihat enggan menjualnya karena perusahaan itu adalah perusahaan keluarganya, tapi ketika Luthor berusaha mengancam, sebuah gelombang melintasi Metropolis yang mematikan seluruh barang elektronik termasuk helikopter milik Luthor. Helikopternya pun oleng dan menghantam Lex Corp Tower, membunuh sang pilot, tapi untungnya Luthor berhasil selamat dan dia melihat sebuah pesan
pesan di HP-nya yang bertuliskan kalau dunia telah menjadi milik kami. Setelah itu ternyata Thomas berhasil selamat meski tergantung, dan ketika Luthor ingin menyelamatkannya, seseorang yang mirip Superman melesat melewatinya, menjatuhkan Thomas, dan ternyata orang itu bukanlah Superman, melainkan Ultraman yang sedang mencari Kryptonite untuk dia hancurkan dan dia hirup karena Kryptonite adalah sumber kekuatannya. Setelah itu Ultraman pergi mencari Kryptonite lain sambil dibimbing oleh Grid. Sementara itu di Watchtower, setelah listrik di Metropolis dipadamkan, Grid memberitahu jika Gotham adalah target selanjutnya, dan tak lama lagi Crime Syndicate akan mendapatkan kontrol atas sumber daya dan komunikasi di dunia. Berpindah ke Gotham, ketika Nightwing sedang menuju Arkham untuk memenjarakan Victor Zsasz sambil teleponan dengan Batgirl, gelombang tadi melintasinya yang membuat alat komunikasinya diambil alih dan seluruh listrik tiba-tiba padam. Setelah itu Nightwing melihat Superwoman menerobos Arkham, dan ketika dia akan pergi melawannya, seseorang menyerangnya lebih dulu yang ternyata adalah Owlman. Nightwing dihajar habis-habisan oleh Owlman dan ditangkap menggunakan Lasso of Submission. Sementara itu di Central City, The Rogues berniat menyelamatkan The Trickster yang dipenjara, tapi tiba-tiba seorang speedster yaitu Johnny Quick melesat melewati mereka dan menerobos penjaranya serta membunuh seorang penjaga. Di penjara Bel Air F, Waller berusaha meyakinkan Black Manta untuk join dengan The Suicide Squad, tapi ketika mereka sedang negosiasi, Deathstorm dan Power Ring menerobos masuk ke sana dan berencana melepaskan seluruh tahanan. Para villain yang dibebaskan diberi sebuah koin, di mana Scarecrow memberitahu koin itu adalah media komunikasi dan mereka semua sedang diundang untuk masuk ke Secret Society. Mendengar itu, Poison Ivy merasa kalau Justice League pasti akan menghentikan mereka, tapi Scarecrow meyakinkan kalau itu tidak akan terjadi dan yang perlu mereka lakukan adalah mengikuti arahan dari koinnya. Di reruntuhan Justice League Watchtower, para villain mulai berkumpul setelah mengikuti arahan koinnya, dan para villain dari berbagai daerah terlihat di sana, mulai dari para villain dari Metropolis, Central City, dan Gotham terlihat menghadiri undangan Crime Syndicate. Setelah itu, Crime Syndicate melempar barang-barang milik Justice League, mulai dari Trident Aquaman, Lasso of Truth Wonder Woman, sampai jubah Superman untuk membuktikan kalau Justice League saat ini telah tewas dan Crime Syndicate menguasai dunia. Dan setelah Grid menginfokan kalau siaran telah dimulai, Ultraman langsung memperkenalkan member Crime Syndicate, ada Owlman, Superwoman, Power Ring, Deathstorm, Johnny Quick, dan Atomica, dan mereka semua adalah Crime Syndicate yang berasal dari universe lain di mana mereka telah menguasai dunia mereka sendiri, tapi karena melawan, jadi mereka menghancurkan dunianya, dan dalam rangka mencari universe lain untuk ditaklukkan, mereka akhirnya menemukan universe ini. Ultraman juga memberitahu jika mereka telah membunuh orang-orang yang menentang mereka dan mereka telah membunuh Justice League. Mendengar itu, Monocle tidak percaya kalau Justice League telah tewas dan menganggap kalau Crime Syndicate adalah Justice League. Sesaat kemudian Ultraman langsung membunuhnya dan kembali menegaskan kalau mereka telah menguasai dunia dan siapapun yang mempertanyakan atau menentang akan langsung dieksekusi. Setelah itu Superwoman menarik Nightwing yang telah mereka tangkap, dan setelah membuatnya bertekuk lutut, Superwoman langsung melepaskan topengnya dan mengungkapkan identitas Nightwing pada dunia. Ultraman memberitahu kalau Crime Syndicate akan memburu semua yang disayangi oleh Nightwing serta seluruh orang yang menentang mereka. Setelah itu Ultraman berpidato di depan seluruh member Secret Society kalau dunia ini telah membuang-buang waktu untuk melindungi yang lemah, dan itu semua sekarang berakhir karena mereka semua diberi kekuatan untuk sebuah alasan, dan bersama Crime Syndicate mereka bisa menguasai dunia bersama-sama. Setelah itu para villain mulai menggila di kota, dan paginya melihat matahari terbit yang merupakan kelemahannya, Ultraman melesat ke orbit dan menggeser bulan untuk menutupi matahari. Melihat itu, Lex Luthor merasa ini adalah pekerjaan untuk Superman, tapi yang menjadi pertanyaan, di mana Superman? Setelah itu Luthor pergi ke ruangan rahasia di basement LexCorp, di mana dia bertemu dengan seorang penjaga bernama Otis yang memberitahu kalau seluruh listrik di gedung tiba-tiba mati dan hanya menyisakan layar-layar yang bertuliskan dunia
dunia ini adalah milik kami. Sementara itu di Titans Tower, melihat siaran sebelumnya, Wonder Girl merasa apa yang dikatakan Crime Syndicate bohong dan Justice League tidak mungkin tewas, tapi mereka bertanya-tanya di mana Justice League. Sesaat kemudian tim Drake meminta yang lain untuk bersiap karena mereka akan pergi ke Watchtower untuk menyelamatkan Nightwing. Di Watchtower, Owlman dan Johnny Quick berdebat tentang cara mereka mengendalikan dunia, di mana Owlman memilih untuk mempertahankan militer dan pemerintah dengan menaruh orang-orang mereka di sana, sedangkan Johnny Quick memilih untuk membasmi semuanya dan membuat yang baru. Mereka pun berdebat di sana sampai Johnny merasa muak dan memutuskan untuk pergi keluar bersama Atomica. Setelah itu Ultraman pergi menghampiri Grid, di mana Grid memberitahunya kalau untuk menjaga momentum mereka, dia telah menyusun list-list dari pemberontakan yang muncul dan yang harus pertama kali mereka urus adalah Kandak. Setelah itu Ultraman pergi menghampiri Alfred, di mana Alfred sedang menjaga tahanan dari dunia mereka dan Alfred melaporkan kalau tahanannya tetap diam seperti sebelumnya. Tapi melihat tahanan tersebut tetap dipertahankan, Owlman dan Ultraman sempat berdebat, di mana Owlman merasa mereka harus membunuhnya, sedangkan Ultraman menganggap kalau mereka membutuhkannya untuk dilempar ke makhluk yang datang ke universe mereka. Tak lama kemudian Grid melaporkan kalau The Rogue sepertinya berkhianat dan Ultraman memerintahkan Deathstorm dan Power Ring untuk menghandlenya, sementara dia langsung meluncur ke Kandak. Kembali ke Luthor, dia ditemani Otis pergi ke ruangan rahasia yang berisikan sebuah tabung dengan seorang klon dari Superman di dalamnya. Tapi sayangnya, karena listrik padam, waktu inkubasinya akhirnya terganggu, yang membuat klon tersebut tidak sempurna. Tapi meski begitu, Luthor tetap melepaskannya dan memerintahkannya untuk membunuh Otis. Mendengar itu, Otis pun berniat menembak Luthor, tapi klon tersebut langsung lompat dan membunuh Otis. Setelah itu, Luthor memberikan baju Superman padanya, tapi klon tersebut menggunakan bajunya terbalik, dan setelah Luthor mengenakan armornya, dia pun berencana menyelamatkan dunia. Kembali ke Watchtower, armada polisi terlihat pergi ke sana, tapi Johnny Quick tiba-tiba datang dan melempar seluruh peluru yang dia ambil ke arah polisi. Untungnya anggota Teen Titans datang untuk membantu, namun sayangnya Johnny Quick dan Atomica berhasil ngacak-ngacak tim Titans. Bahkan Johnny menggunakan Bart untuk menciptakan badai Speed Force yang menarik seluruh Teen Titans ke masa depan. Dan sesaat kemudian Johnny Quick mengalahkan seluruh polisi. Berpindah ke Detroit, Dr. Silas Stone dan Dr. Thomas Morrow menyiapkan senjata untuk menjaga Red Room yang berisikan senjata paling mematikan di dunia. Tapi tak lama kemudian, seseorang berusaha menerobos masuk, dan ketika pintunya berhasil dibobol, ternyata adalah Batman dan Catwoman yang membawa Victor yang sekarat. Batman pun meminta bantuan, dan melihat Batman, Dr. Thomas menanyai di mana Justice League, dan Batman menjawab kalau Justice League tidak selamat. Di Star Labs, Batman menjelaskan awal mula dari permasalahannya, di mana setelah bagian robot dari Cyborg mulai memisahkan diri, sebuah portal tiba-tiba terbuka dan Crime Syndicate mulai keluar dari sana. Mereka semua merencanakan invasi ke bumi, tapi sayangnya sebagian besar anggota Justice League telah terluka parah atau pingsan, dan Superman juga sekarat akibat atom atau Atomica yang menaruh serpihan kryptonite di otaknya. Dan setelah itu, Deathstorm membuka Matrix Firestorm dengan kekuatannya, tapi untungnya dia, Catwoman, dan Cyborg berhasil bersembunyi dan pergi dari sana, sementara para hero yang lain mulai terhisap ke arah Firestorm dan terperangkap di tubuhnya. Mendengar itu, Dr. Thomas pun memberitahu kalau Matrix Firestorm diisi oleh banyak orang, maka tubuhnya tidak akan stabil, dan jika Firestorm belum meledak, maka tidak lama lagi dia akan meledak. Setelah itu, Batman menanyai Dr. Silas apakah dia bisa menyelamatkan Victor lagi seperti dulu, dan ketika Dr. Silas terlihat ragu, dengan yakin Dr. Thomas berkata kalau mereka bisa melakukannya. Setelah itu, melihat siaran dari Crime Syndicate tentang Nightwing, Batman berkata dia akan pergi karena dia harus mencari keberadaan Nightwing. Sementara itu di Metropolis, Lex Luthor dan Bizarro terlihat sedang mempersiapkan receiver satelit untuk melacak keberadaan Crime Syndicate tanpa diketahui, karena meski seluruh satelit di bumi telah dikuasai
dikuasai oleh Grid, tapi LexCorp memiliki 26 satelit tersembunyi di dekat Mars. Bizarro pun mengarahkan receivernya sesuai perintah Luthor, dan setelah menyambungkannya ke armornya, Luthor mendapatkan akses ke satelit LexCorp dan langsung melacak keberadaan Ultraman. Di Kandak, Ultraman terlihat sedang bertarung dengan Black Adam yang belum lama dibangkitkan oleh Sons of Adam, tapi meski kekuatan Black Adam adalah sihir, ternyata itu tidak cukup untuk menghadapi Ultraman, di mana Ultraman meremukan rahang Black Adam dan melemparnya ke laut. Melihat Black Adam sempat membuatnya terluka, Ultraman pun memerintahkan Grid mencari Metallo untuk dia ambil Kryptonite-nya. Melihat lintasan terbang yang Ultraman ambil, Luthor pun mulai bertanya-tanya kenapa Ultraman menghindari sinar matahari. Berpindah ke Central City, karena laporan dari Grid kalau The Rogues dicurigai berkhianat, Deathstorm dan Power Ring ditugaskan ke sana untuk menanyai kenapa The Rogues tidak menjalankan tugasnya untuk meratakan Central City. The Rogues pun berkata kalau masih banyak warga sipil di sana yang belum dievakuasi, tapi di tengah percakapan tersebut, Power Ring, si orang paling pengecut di alam semesta, merasa kalau The Rogues berniat menyerang mereka, jadi dia menyerangnya lebih dulu. The Rogues pun tidak punya pilihan selain melawan, tapi sayangnya kekuatan es Captain Cold yang merupakan hasil eksperimen dihilangkan oleh Deathstorm dari DNA-nya, dan merasa mereka akan kalah, Mirror Master langsung mengevakuasi teman-temannya ke dalam cermin. Melihat itu, Power Ring menyerang cerminnya yang membuat The Rogues akhirnya terpencar. Untungnya mereka selamat, tapi Captain Cold terlempar ke tempat lain, sementara yang lain terjebak di Mirror Dimension. Karena itu Mirror Master pun tidak bisa melakukan apa-apa selain menjadi mata untuk memperingatkan Captain Cold kalau Crime Syndicate mendekat. Tapi dia juga memberitahu Cold kalau Lex Luthor sedang bersama Superman. Di Metropolis, Lex Luthor bersama Bizarro didatangi oleh Black Manta yang menemukan Black Adam sekarat di lautan, dan karena Crime Syndicate telah membunuh Aquaman yang merupakan satu-satunya hal yang sangat ingin dia lakukan, Black Manta pun memutuskan untuk melawan Crime Syndicate. Tak lama kemudian Captain Cold juga datang dan berkata kalau dia akan bergabung dengannya melawan Crime Syndicate karena Crime Syndicate memerintahkan The Rogues untuk meratakan Central City dan mereka menolaknya. Captain Cold juga menanyai Luthor soal Bizarro, dan Luthor memberitahu kalau Bizarro adalah klon Superman, dan karena mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu melawan Crime Syndicate dan Superman tidak ada, mereka pun memutuskan bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Kembali ke Batman, dia membawa Catwoman ke Batcave untuk mengambil beberapa hal, di mana dia akan menggunakan motor uapnya karena Batmobile tidak berfungsi, serta mengambil barang-barang yang dia siapkan sebagai contingency plan untuk Justice League, yaitu cincin Kryptonite, Yellow Power Ring, Lightning Rod, dan Mother Box. Tapi tanpa mereka tahu, CCTV di Batcave telah dikuasai oleh Grid yang membuat Grid melihat mereka. Kembali ke Luthor, dia berusaha untuk membangunkan kembali Black Adam dengan menyetrumnya, sementara Captain Cold berusaha membuat lagi tembakan esnya karena kekuatannya menghilang. Dan setelah Black Adam berhasil dibangunkan, Luthor memberitahu kalau dia telah mempelajari Crime Syndicate dan mereka semua memiliki kelemahan, di mana untuk Ultraman, dia kebalikan dari Superman yang mendapatkan kekuatan dari Kryptonite tapi menghindari matahari, yang berarti Ultraman masih bisa dilawan. Berpindah ke Ultraman, setelah mengetahui keberadaan Metallo, dia pun meluncur ke lokasinya dan mengambil jantung Kryptonite milik Metallo untuk menambah kekuatannya. Tak lama kemudian Superwoman datang dan menanyai apakah dia akan terus mencari Kryptonite, dan sambil nyimeng, Ultraman berkata dia telah mengkonsumsi cukup Kryptonite untuk melawan makhluk yang menghancurkan universe mereka. Superwoman pun berkata kalau makhluk itu tidak akan datang dan mereka harus berhenti defensif untuk mempersiapkan sesuatu lain yang akan datang. Mendengar itu, Ultraman sadar kalau Superwoman hamil, dan Superwoman mulai terlihat mengadu domba Ultraman dengan Owlman, di mana Superwoman memberitahu kalau Owlman sedang bersama Nightwing dan berencana mengkhianatinya.
Kembali ke Deathstorm, dia mulai marah-marah kepada Power Ring karena mengacau, dan sesaat kemudian Ultraman memerintahkannya kembali untuk mempelajari kemampuan Firestorm agar dapat menciptakan Kryptonite, sedangkan Power Ring ditugaskan untuk mencari The Rogues. Panik karena dia bertugas sendirian, Power Ring langsung menghubungi Grid untuk meminta bantuan padanya. Sementara itu di Gotham, tim baru Luthor yang disebut Injustice League pergi ke Gotham lewat gorong-gorong, di mana mereka berencana menyusup ke dalam Wayne Enterprises untuk mengambil barang-barang yang mereka butuhkan untuk melawan Crime Syndicate. Dan setelah tepat berada di bawah Wayne Enterprises, Black Adam dan Bizarro langsung menerobos masuk, tapi mereka dipergoki oleh Batman. Melihat itu, kedua tim pun saling waspada, tapi di tengah-tengah itu, Power Ring berhasil menemukan mereka bersama anggota Secret Society-nya yang terdiri dari Giganta, Deathstroke, Blockbuster, Shadow Thief, dan juga Copperhead. Mereka pun langsung melancarkan serangan, dan karena itu Batman mengenakan Yellow Power Ring-nya untuk melawan Ring of Voltum, tapi karena kehabisan daya, Yellow Power Ring Batman akhirnya tidak berguna dan dihancurkan oleh Power Ring. Tapi karena hancurnya Yellow Power Ring, hal itu memanggil Sinestro. Melihat kedatangan Sinestro, Power Ring pun ngibrit ketakutan, dan ketika sedang bersembunyi, Ring of Voltum-nya mulai memaki-makinya sampai Sinestro berhasil menemukannya. Setelah itu Ring of Voltum mencoba untuk meyakinkan Power Ring agar tidak takut karena dia bisa membuatnya lebih kuat kalau Power Ring menginginkannya. Power Ring pun menginginkannya dan langsung melesat ke arah Sinestro tanpa rasa takut. Sementara itu, Batman dan Injustice League bertarung melawan Secret Society, di mana Luthor menyelamatkan Batman dari Copperhead, Catwoman menyelamatkan Black Adam dari Giganta, Black Manta membunuh Shadow Thief, dan ketika Batman sedang bertarung melawan Copperhead, Luthor ditodong oleh Deathstroke, tapi Luthor bisa meyakinkan Deathstroke untuk berkhianat dari Crime Syndicate karena jika Deathstroke membunuhnya, maka tidak ada yang akan melawan Crime Syndicate. Crime Syndicate akan berkuasa yang membuat Deathstroke tidak akan bisa menjadi pembunuh bayaran dan kehilangan tujuan hidupnya. Mendengar itu, setelah termenung, Deathstroke akhirnya berkhianat dan membunuh Copperhead. Di saat yang bersamaan, pertarungan sengit terjadi antara Sinestro dengan Power Ring, tapi Sinestro bisa unggul di pertarungannya dan memotong tangan Power Ring serta membunuhnya di sana. Setelah Secret Society berhasil dikalahkan, Luthor mencoba negosiasi dengan Batman untuk bekerja sama dan mengalahkan Crime Syndicate. Setelah itu Sinestro menghampiri mereka, dan melihat itu, Luthor mencoba untuk merekrut Sinestro dengan mengiming-iminginya kalau Hal Jordan akan iri padanya jika Sinestro menyelamatkan bumi yang tidak diselamatkan oleh Hal Jordan. Sinestro pun ikut, tapi melihat mereka akan langsung melawan Crime Syndicate, Batman langsung berkata jika mereka akan menyelamatkan Nightwing terlebih dahulu, dan kalau mereka bekerja sama, maka dirinya yang akan memimpin. Mendengar itu, anggota Injustice League pun hanya menatap Batman, dan Catwoman menyarankan Batman untuk mengalah. Kembali ke Ultraman, dia dan Superwoman pergi ke Batcave untuk mencari Kryptonite, tapi sayangnya Batman telah membawanya. Dan melihat All Man datang, Ultraman pun bertanya apa yang dia lakukan, dan All Man memberitahu kalau dia hanya ingin mempelajari keluarga Wayne. Dan tak lama kemudian, Grid menghubungi mereka untuk memberitahu kalau Power Ring telah tewas, tapi cincinnya akan mencari penggantinya. Dan mendengar itu, Ultraman memerintahkan Grid untuk mengumpulkan semua member Crime Syndicate. Setelahnya, anggota Crime Syndicate berkumpul di dekat laut, tapi Ultraman berkata kalau Power Ring saat ini tidak penting, dan sambil menatap langit, Ultraman berkata kalau dia sudah memperingatkan mereka kalau makhluk yang menghancurkan universe mereka akan menemukan mereka. Setelah memutuskan untuk bekerja sama, Batman, Luthor, dan Injustice League meluncur menuju Happy Harbor, tempat di mana Watchtower terjatuh. Mereka diam-diam ke sana lewat jalur laut agar tidak terdeteksi, dan karena sangat sunyi, Sinestro pun melacak keberadaan orang dari universe lain, di mana cincinnya mendeteksi ada 6 di tempat lain, sedangkan 2 lagi di dalam Watchtower. Mereka pun sempat bingung kenapa ada 2 di dalam padahal Power Ring telah tewas, tapi mereka tidak begitu peduli, dan
dan Batman langsung berusaha mematikan sistem keamanan di Watchtower. Setelah berhasil, mereka mulai berpencar di mana Luthor memerintahkan yang lain mencari Crime Syndicate, sedangkan dia akan menemani Batman mencari Nightwing. Tak lama kemudian mereka menemukannya, tapi Nightwing dipasangkan ke sebuah alat. Sementara itu di tempat lain, melihat retakan di langit, Ultraman pun merasa makhluk yang menghancurkan universe mereka akan datang, tapi yang lain menganggap dia hanya paranoid. Namun Atomica sempat berpikir apakah makhluk itu melacak kematian Power Ring, dan karena itu Ultraman menyarankan mereka mencari dan menghancurkan Ring of Voltum serta menutup retakan itu. Ultraman pun menugaskan Deathstorm, tapi di tengah-tengah diskusi itu Alfred menghubungi Owlman untuk memberitahu setelah dia meminta Grid mengamankan Nightwing, Ultraman juga meminta Grid mengamankannya. Lebih dari sekedar ikatan yang membuat Grid melakukan hal berlebihan, yaitu menciptakan alat bernama The Murder Machine dan menaruh Nightwing di sana. Tapi tak lama kemudian, Grid mendeteksi penyusup di Watchtower, dan ketika Alfred melaporkannya, Owlman meminta dia menjaga Nightwing, tapi karena Alfred merasa kalau tahanan mereka terlalu berbahaya, jadi sebelum ke Nightwing, dia berencana membunuh tahanan mereka, tapi seseorang tiba-tiba menyergapnya yang ternyata adalah Black Manta yang langsung menusuk Alfred berkali-kali sampai tewas. Kembali ke Batman, dia meyakinkan Nightwing kalau semuanya akan baik-baik saja serta meminta maaf padanya, tapi Nightwing malah menyuruhnya pergi. Namun sesaat kemudian, pintu di sana tiba-tiba tertutup dan sebuah indikator bom di Murder Machine tiba-tiba menyala. Sementara itu di sisi lain Watchtower, anggota Injustice League yang sedang mencari Crime Syndicate mendapatkan peringatan adanya 6 ancaman mendekat, dan sesaat kemudian Crime Syndicate langsung menyergap mereka. Melihat itu, Black Adam menghadapi Ultraman untuk balas dendam, sedangkan Sinestro dan Deathstroke menghadapi Superwoman dan Deathstorm, sementara Owlman langsung pergi ke ruangan Nightwing. Di ruangan Nightwing, ketika Luthor dan Bizarro berusaha menghancurkan pintu yang mengurung mereka, Batman berencana melucuti bom di Murder Machine, tapi ternyata bomnya terkoneksi ke jantung dari Nightwing yang hanya bisa dimatikan kalau jantung dari Nightwing berhenti berdetak. Karena itu Nightwing pun meminta Batman untuk pergi, tapi Batman seketika menolaknya, dan karena itu Luthor memutuskan mengambil alih, di mana dia langsung menyerang Batman selagi Bizarro menahan Catwoman dan langsung menutup mulut Nightwing dengan tangannya. Melihat itu Batman langsung mengenakan cincin Kryptonite-nya untuk melawan Bizarro yang melindungi Luthor, dan ketika jantung dari Nightwing mulai berhenti, Luthor berkata hanya inilah cara untuk menyelamatkan mereka, yang membuat Batman langsung tantrum dan mulai memukulinya karena membunuh Nightwing. Tapi Luthor berkata ini semua berada di bawah kendalinya dan semuanya belum terlambat. Sementara itu di sisi lain, Captain Cold dan Black Manta membuka penutup kepala dari tahanan Crime Syndicate serta membuka penutup mulutnya karena mengira dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi sesaat kemudian, Johnny Quick dan Atomica datang menghentikan mereka, tapi karena armor Black Manta terlalu rapet, Atomica tidak bisa menyusup masuk, dan kaki dari Johnny Quick juga berhasil dihancurkan setelah dia meremehkan Captain Cold. Melihat itu Atomica pun berlari ke arah Johnny, tapi dia terlihat panik ketika mengetahui penutup mulut dari tahanannya lepas, dan sesaat kemudian tahanan tersebut mengucapkan kata mezas yang membuat sebuah petir hitam langsung menyambar, yang membuat Ultraman yang sedang bertarung seketika khawatir karena tahanannya telah bebas. Setelah itu tahanan tersebut menghampiri Johnny yang tidak berdaya dan langsung membunuhnya serta mengambil kekuatannya, dan ternyata tahanan tersebut adalah Alexander Luthor aka Mezas, sang superhero dari Earth 3. Kembali ke Luthor, ketika Batman mengamuk di hadapannya, Luthor pun melancarkan serangan dari armornya, dan ketika Batman terhempas, Luthor langsung menghampiri Nightwing untuk menjinakkan bomnya sambil memberitahu kalau dia tidak menghentikan jantung dari Nightwing, maka mereka tidak akan selamat. Luthor pun memperlihatkan obat yang dia berikan pada Nightwing yang akan melumpuhkan otot di sekitar jantungnya, dan jika tidak cepat-cepat disuntikan adrenaline shot, maka jantung Nightwing akan selamanya berhenti berdetak.
shock. Setelah disuntikan adrenalin shot, Nightwing pun kembali sadar dan Batman langsung memeluknya dan Bizarro juga ikut memeluk Luthor. Tapi sesaat kemudian, pintu ruangannya didobrak oleh seseorang dan Grid keluar dari sana, namun langsung terjatuh tewas dan Cyborg melangkahi mayatnya. Cyborg pun meminta mereka bergegas karena hanya menunggu waktu sampai Crime Syndicate menyadari kematian Grid dan mereka harus menyelamatkan Justice League yang terjebak di tubuh Firestorm. Mendengar itu, Luthor pun menyarankan mereka berpisah, di mana dia dan timnya akan mengalahkan Crime Syndicate, sementara Batman menyelamatkan Justice League. Batman pun setuju, dan sebelum pergi, mereka sempat bersalaman, dan tak lama setelah Batman pergi, ternyata Luthor sengaja membuat Batman tantrum sebelumnya agar dia bisa mencuri cincin Kryptonite-nya. Setelah itu, Batman pergi ke ruangan Firestorm, dan dalam perjalanan, Cyborg memberitahu kalau dia mengalahkan Grid dengan meretas baliknya, dan dia juga bertemu dengan Steve Trevor yang sempat berkomunikasi dengan Martian yang berada di dalam Firestorm, di mana Martian memberitahunya kalau Justice League bisa dilepaskan oleh seseorang yang punya emosi kuat dengan Wonder Woman menggunakan lasso of truth milik Wonder Woman. Tak lama kemudian mereka menemukan Firestorm dan Batman memutuskan dia yang akan melakukannya karena dia telah berteman lama dengan Wonder Woman. Tapi ketika akan melakukannya, Old Man tiba-tiba datang berusaha menculik Nightwing, tapi Nightwing dapat melawan dan Old Man tiba-tiba menghilang. Karena sudah tidak ada gangguan, Batman pun langsung menggunakan lasso of truth untuk melepaskan para hero dari Matrix Firestorm. Kembali ke Mezas, melihat Kapten Cold dan Manta hanyalah manusia, dia pun menganggap kalau mereka tidak berguna dan langsung pergi dari sana. Di pesisir laut, Deathstorm menanyai Ultraman apa yang harus mereka lakukan dengan Mezas, dan Ultraman berkata kalau mereka harus membuatnya kembali ke bentuk manusianya menggunakan lasso of submission milik Superwoman. Tapi sesaat kemudian, ternyata Superwoman mengkhianati Crime Syndicate dan bersama Mezas karena dia lebih kuat dari Ultraman dan anak yang dikandungnya adalah anak Mezas, bukan anak Ultraman ataupun Old Man. Pertarungan pun terjadi antara Mezas dengan Ultraman, tapi Mezas nampaknya unggul dan Superwoman juga terlihat sedang menghadapi Deathstorm dan mempengaruhinya menggunakan lasso of submission agar pasrah dibunuh oleh Mezas dan diambil kekuatannya. Ledakan besar pun terjadi karena kematian Deathstorm dan Mezas mendapatkan kekuatan Deathstorm. Melihat Injustice League, Mezas langsung menyerangnya dan melihat itu, Kapten Cold memberitahu Luthor soal Mezas, di mana Mezas diikat oleh Crime Syndicate dan ketika dia melepaskan penutup mulutnya, sebuah petir tiba-tiba menyambar setelah Mezas mengucapkan kata sihirnya. Dan bukan hanya itu, Mezas memberitahu namanya, yaitu Alexander Luthor. Sesaat kemudian Mezas menyerang Luthor yang membuat Bizarro langsung menyerangnya, dan melihat kekuatan Bizarro, Mezas menginginkan kekuatannya dan langsung membunuhnya. Setelah itu Mezas pergi, sementara Luthor berkabung atas kematian Bizarro. Luthor pun dendam, dan karena Mezas mirip seperti Black Adam, dia pun menyuruh Black Adam memanggil petirnya ke arah Mezas, dan karena rahangnya remuk, Sinestro pun ikut dengannya untuk meluruskan sebentar rahang Black Adam ketika dia ingin mengucapkannya. Dan sebelum pergi, Luthor memberikan lightning rod milik Batman yang akan membuat petirnya ke arah Mezas dibandingkan Black Adam, dan ketika Mezas kembali menjadi manusia, maka mereka harus menyerahkannya padanya. Setelah itu Sinestro dan Black Adam melancarkan serangan, dan ketika lightning rodnya berhasil ditusukkan, Black Adam langsung memanggil petirnya, tapi ternyata meski petirnya ke arah Mezas, Mezas tidak kembali menjadi manusia dan meremehkan petir Black Adam. Setelah itu Mezas mengarahkan pandangannya ke Luthor dan melesat menghantamnya serta mulai memukuli sambil menghinanya, tapi ketika Luthor terpojok, dia mengakui kalau dia lebih lemah, tapi meski begitu, mereka berdua adalah orang yang sama dan suara mereka juga sama. Setelah itu Luthor meraih lightning rod di tubuh Mezas dan mengucapkan kata sihirnya. Petir pun langsung muncul, dan ketika Mezas menjadi manusia, Luthor langsung menutup mulutnya serta membunuhnya dengan mengambil jantungnya. Tapi sesaat kemudian, Ultraman melempar pohon ke arah Luthor dan berniat membunuhnya, tapi untungnya Black Adam dan Sinestro telah mengembalikan bulan ke tempat semulanya yang langsung melemahkan Ultraman dan membuatnya tidak berdaya. Luthor pun mengejeknya dengan cincin Kryptonite, dan ketika Ultraman meminta untuk dibunuh, Luthor langsung menolaknya karena dia harus menderita di
dari bumi. Luthor pun berjalan pergi dan melihat Atomika. Luthor langsung menginjaknya sampai mati karena Atomika yang memulai semuanya. Berpindah ke Justice League, setelah berhasil keluar dari Matrix Firestorm, Superman masih keracunan Kryptonite, dan ketika sedang bertanya-tanya apa ada yang bisa menolong, Luthor datang dan berkata dia bisa membantu. Superman pun kembali pulih setelah Kryptonite dikeluarkan, dan karena aksinya, catatan kriminal dari Injustice League yang membantu Luthor menyelamatkan dunia dihapuskan oleh pemerintah. Dan ketika Luthor memberitahu Injustice League soal itu, Black Adam dan Sinestro tertawa sambil pergi, dan ternyata penghapusan itu tidak ada gunanya, di mana Black Manta kembali menyerang orang untuk memberi pesan kepada Aquaman serta mengembalikan tridentnya. Kapten Cold juga sepertinya kembali merampok, tapi untuk Catwoman, dia sempat ditawari bekerja sama oleh Batman menjadi superhero, tapi sayangnya Catwoman menolak itu dan tetap menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, karena identitasnya terungkap, Nightwing yang tidak ingin pensiun diberikan sebuah tugas berbahaya oleh Batman, sedangkan untuk Luthor sendiri, dia didatangi oleh Ted Kord, anak dari Thomas Kord, yang setuju untuk menjual Kord Industries, tapi Luthor menolak kesempatan itu dan menyarankan Ted untuk memimpin perusahaannya. Luthor juga berencana menciptakan ulang Bizarro, dan karena identitas Nightwing terungkap, Luthor juga mengetahui satu hal, di mana Batman adalah Bruce Wayne. Di Watchtower, Cyborg dan The Flash terlihat sedang mencari jejak keberadaan elemen Woman dan Vibe yang hilang entah kemana. The Flash pun menanyai Cyborg apakah Crime Syndicate tahu, tapi Cyborg berkata kalau hanya ada 3 Crime Syndicate yang selamat, yaitu All Man yang menghilang, Ultraman yang tidak berhenti meringis, dan Superwoman di selnya. Tapi meski telah menggunakan Lasso of Truth, Superwoman tidak mau buka mulut dan tidak mau memberitahu makhluk apa yang menghancurkan universe-nya dan retakan apa yang ada di langit. Karena tidak ada petunjuk, Superman pun mulai berspekulasi kalau makhluk yang mampu menghancurkan sebuah universe adalah Darkseid. Tapi sebenarnya di Earth 3, makhluk yang menghancurkan universe-nya adalah Anti-Monitor yang sedang mengumpulkan kekuatan.